Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sobat perlindungan tanaman. Kita lagi ngegas nih di era Society 5.0 yang serba canggih ini. Tahu nggak? Di bidang pertanian juga ada yang serba keren abis. Yap, kita akan belajar tentang cara pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, cara pengendalian ini ibarat perang strategi di dalam main game online. Nah, oleh karena itu, salah satu taktik strategi di dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman adalah teknik pengendalian alami. Nah, teknik ini tidak hanya efisien, tetapi juga sangat baik untuk kelestarian lingkungan. Mau tahu kenapa? Yuk kita bahas bersama. Baiklah sobat perlindungan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami atau dikenal dengan natural control adalah bekerjanya unsur-unsur yang ada di alam dalam menekan populasi organisme pengganggu tanaman. Nah, unsur-unsur alami itu antara lain parasit, kemudian ada predator, dan yang satu lagi adalah patogen. Oke, mari kita bahas apa itu parasitoid. Parasitoid adalah organisme yang hidup dengan mengambil makanan dari hama atau organisme pengganggu tanaman lainnya. Nah, secara hidup ini baik dilakukan dalam sebagian siklus hidupnya atau seluruh siklus hidupnya mengambil makanan dari inangnya. Nah, cara kerja parasitoid di dalam membunuh organisme pengganggu tanaman yaitu dengan meletakkan telur di dalam tubuh larva atau di luar tubuh. Nah, kemudian telur-telur itu akan menetas dan larvanya masuk ke dalam tubuh inang, mengambil makanan dari inang sampai kemudian inangnya terbunuh. Nah, contoh yang banyak dijumpai adalah dari lalat jatiroto. Nah, lalat jatiroto itu adalah sejenis serangga yang meletakkan telur di tubuh penggerek batang tebu. Musuh alami yang berikutnya adalah predator. Nah, predator ini adalah binatang yang hidup sebagai pemangsa binatang yang lainnya. Nah, karena sifatnya itu sebagai pemangsa, maka biasanya ukuran tubuh predator lebih besar daripada mangsanya. Nah, predator ini memangsa organisme pengganggu tanaman. Maka dari itu
dia termasuk musuh alami organisme pengganggu tanaman. Nah, contoh yang sering dikembangkan atau dijumpai di masyarakat itu adalah burung hantu. Nah, burung hantu itu suka memangsa tikus. Kemudian yang predator yang lain adalah burung-burung yang sebenarnya kehadirannya di tanaman budidaya kita itu dia adalah memangsa ulat. Sehingga kehadiran burung itu menjadi teman bagi petani dan musuh alami bagi organisme pengganggu tanaman. Dan contoh yang terakhir adalah kumbang coccinella. Nah, kumbang coccinella ini dikenal juga sebagai kumbang macan karena ada loreng di tubuhnya. Nah, predator ini suka memangsa kutu-kutu daun yang menghisap di pucuk-pucuk tanaman budidaya kita. Oke, sahabat perlindungan tanaman, musuh alami yang ketiga adalah patogen. Nah, saudara sekalian, saya kira sudah familiar apa itu patogen. Karena di awal-awal perkuliahan, patogen adalah sebagai organisme pengganggu tanaman yang menjadi topik bahasan. Nah, kita ingat patogen adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Nah, yang diserang oleh mikroorganisme ini adalah organisme pengganggu tanaman. Karena itu patogen yang menyerang organisme pengganggu tanaman termasuk di dalam musuh alami. Nah, apa saja jenisnya? Ada dari jenis bakteri, ada jamur, ada virus, dan juga ada nematoda. Nah, cara kerja patogen di dalam membunuh organisme pengganggu tanaman, patogen tersebut menginfeksi organisme pengganggu tanaman, kemudian menyebabkan OPT tersebut sakit yang kemudian menimbulkan kematian bagi organisme pengganggu tanaman. Nah, contoh yang paling umum biasa kita temukan adalah bakulovirus atau NPV. NPV itu nuklear polyhedral virus. Kemudian ada Bacillus thuringiensis dari jenis bakteri yang menyebabkan ulat itu menjadi sakit, kemudian tubuhnya akan membengkak dan pecah dengan mengeluarkan cairan yang seperti susu. Kemudian dari jenis jamur ada Beauveria bassiana, ada Metarhizium. Yang ini banyak dijumpai menginfeksi serangga-serangga yang ada di alam. Dan yang terakhir adalah nematoda. Nah, nematoda ini banyak dijumpai menginfeksi larvanya wangbung, larva kumbang kelapa. Setelah kita membahas tentang jenis-jenis musuh alami, pertanyaannya, apa perbedaan musuh alami atau natural control dengan pengendalian biologis atau biological control? Sobat perlindungan tanaman,
kita jadi tahu bahwa ternyata di alam ini ada musuh-musuh alami bagi organisme pengganggu tanaman. Jadi secara alamiah yang namanya parasit, parasitoid, kemudian predator dan patogen itu melakukan aktivitas menekan populasi OPT. Itu yang disebut pengendalian alami. Nah, jika kemudian ada campur tangan manusia melakukan konservasi lingkungan, kemudian melakukan augmentasi dan introduksi musuh alami, maka kemudian itu disebut dengan biological control. Oke, Sobat Perlindungan Tanaman, itulah sekilas pembahasan kita tentang taktik strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami. Mari kita bersama-sama menjadikan pertanian masa kini lebih keren dan lebih asik. Oke, tetap semangat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.